sports ever produced. You know, like you're talking about, if I do think I'm one of the greatest, I do think I'm one of the greatest of all time. I went toe to toe, you know, with. Oh yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. Intimidated? I ain't intimidated by nobody. Petarung yang satu ini pernah menjadi salah satu anak paling emas Dana White ketika menjadi petarung cadangan dari pertandingan Kamaru Usman melawan Leon Edwards. Padahal waktu itu peringkat dan rating pertarungannya jauh di bawah petarung lainnya seperti Belal Muhammad maupun Khamzat Chimaev. Kini Colby Covington ingin kembali berupaya untuk menjajal lawan terbarunya. Dan satu petarung yang diinginkannya ialah Ian Garry, seorang pesaing Irlandia yang hingga kini masih belum terkalahkan. Sayangnya Garry yang berada di peringkat 7 kelas welter malah enggan melawannya, padahal Covington yang masih berada di peringkat keempat bisa menjadi peluangnya untuk mendekati tembakan gelar jika mampu mengalahkan The Jaws. Merasa bingung mencari lawan dengan CEO UFC yang saat ini tidak lagi berperan aktif untuk mengikuti kemauannya. Akhirnya Colby memilih salah satu dari dua petarung yang sebelumnya pernah diremehkannya. Pesaing 36 tahun yang selalu tampil beringas dalam hal kata-kata ini akhirnya bingung sendiri setelah Ian Garry tidak memiliki minat untuk melawannya. Meskipun The Jaws berada 3 tingkat di atas petarung Irlandia tersebut. Dengan keinginan yang masih tersisa untuk mengharapkan namanya kembali naik ke Oktagon 75. Petarung yang terakhir kali dikalahkan sang juara Leon Edwards dengan keputusan di UFC 296 ini akhirnya memilih dua nama lainnya yang diharapkannya menjadi lawannya di waktu yang akan datang. Dengan membuang rasa keengganannya, Covington ketika ditanya siapa yang akan dilawannya untuk menggantikan Ian Garry, mantan juara sementara itu pun langsung menegaskan bahwa pesaing peringkat pertama saat ini menjadi incaran utamanya. Yang dijelaskannya dalam wawancaranya bersama channel The Rush dengan mengatakan, "Mungkin Belal Muhammad yang banyak bicara itu, dia berada di peringkat atas di atasku. Jadi menurutku jika aku mengalahkannya, aku akan kembali ke pertarungan gelar." Katanya dengan rasa keyakinan yang cukup untuk memikat pesaing peringkat kedua Belal Muhammad menjadi lawannya yang berikutnya. Iya, rekam jejak dari kedua petarung ini dengan saling memberikan percakapan sampah telah berlangsung lama. Apalagi setelah dengan tiba-tiba Covington mampu menggeser Belal untuk petarung cadangan di UFC 286 tahun lalu. Akan tetapi Covington seharusnya memiliki paling tidak sedikit pertimbangan lah untuk mengundang Belal yang berikutnya. Pasalnya, dengan posisi yang saat ini layak untuk tembakan gelar, apakah mungkin petarung Palestina Amerika itu akan menerima seruannya untuk berdansa di Oktagon 75? Selain Belal, The Jaws juga memiliki nama lain yang menjadi incaran targetnya, dan yang satu ini merupakan lawan yang benar-benar ganas terhadap lawan-lawannya Khamzat Chimaev. Namun bagi Khamzat yang baru saja memulai langkahnya di kelas menengah, lagi sedang fokus untuk tembakan gelar di divisi tersebut. Dan sebelum kepada tembakan gelar, Khamzat telah dijadwalkan untuk melawan Robert Whittaker di Arab Saudi pada tanggal 22 Juni yang akan datang. Meski demikian, Covington masih memiliki alasan lain kenapa menurutnya Chimaev satu pesaing yang layak untuk menjadi lawan berikutnya. Dalam pertarungan 5 ronde, aku akan sangat tertarik dengan pertarungan itu. Aku selalu mengatakan kepada mereka bahwa aku ingin orang ini tampil di acara utama. Aku tidak berpikir dia bisa bertahan. Kardionya tidak terlihat bagus pertarungan yang terakhir melawan Usman pada skor 185 dalam waktu 1 minggu. Dan menurutku Usman yang memenangkan pertarungan tersebut. Usman melakukan lebih banyak serangan. Dia keluar di ronde pertama dengan bergulat dengannya, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Ronde kedua dan ketiga dia juga meraih kemenangannya. Aku pikir itu akan segera terungkap karena Khamzat tidak memiliki kardio yang baik dan tidak sebagus dari apa yang diperkirakan banyak orang. Katanya menanggapi pertanyaan tentang peluang keinginannya untuk melawan The Boss. Sayangnya dari semua ocehannya ini hanya akan menjadi bahan gorengan yang akan dibalas dengan senyuman receh dari kedua pesaing yang ingin dilawannya, baik Belal maupun Khamzat. Selain itu, keunikan lainnya yang datang dari petarung ini,
Colby melewatkan tantangannya kepada monster Shavkat Rakhmonov, padahal Shavkat berada satu tingkat di atasnya. Namun disebabkan Colby yang telah mengetahui kualitas petarung Kazakhstan itu, terpaksa harus diam, siapa tahu jika diocehkannya, menimbulkan kemarahan Shavkat yang akhirnya keduanya pun berdansa. Alhasil, potensi ini merupakan satu penyesalan terbesar sepanjang hidup sang Covington. Karena tidak bisa mendapatkan tiket pesawat ke Rio de Janeiro, Brasil untuk menantang Alexandre Pantoja akhir pekan lalu, Mokaev yang berada di peringkat kelima dan Manuel Kahepi yang berada di peringkat keenam akhirnya memiliki satu pekerjaan yang harus diselesaikan keduanya dalam beberapa bulan mendatang. Kota Manchester tampaknya telah lama menanti kehadiran promosi UFC untuk kembali menggelar beberapa pertarungan menarik di sana. Dan kini rasa kerinduan kota tersebut akhirnya terlaksana untuk UFC 304 yang akan digelar pada tanggal 27 Juli 2 bulan mendatang. Dan salah satu pertarungan yang ditampilkan datang dari jagoan tuan rumah negara itu sendiri, Muhammad Mokaev, yang diharapkan mampu mendapatkan tempat yang paling menonjol dalam line-up acara tersebut. Seperti yang dikutip dari Home of Fight yang kemudian juga dikonfirmasi oleh The Punisher itu sendiri di akun X miliknya, Mokaev telah dipastikan akan melawan seorang petarung dari Portugal, Manuel Kape. Mokaev yang hingga kini masih menjaga keperawanan rekornya, masih diharapkan penggemar untuk tetap menjaga kesucian tersebut, meski calon lawan yang akan dihadapinya nanti, Manuel Kape, dengan rekor 19 kemenangan dan 6 kekalahan, memiliki satu bentuk permainan striking yang terbilang cukup bisa dihandalkan. Sementara Mokaev meskipun saat ini berkebangsaan Inggris, akan tetapi geografi kelahirannya yang berasal dari Dagestan merupakan satu wilayah yang sangat kental dengan gaya permainan gulat. Dan itulah mengapa banyak orang menyebutnya pertarungan ini nantinya merupakan satu bentuk laga siapa di antara mereka yang mampu membawa bentuk permainan itu kepada gaya yang dikuasai dari keduanya. Indahnya lagi, jika Mokaev mampu memenangkan pertarungannya melawan Kape, maka potensinya untuk tembakan gelar akan semakin mendekati dengan paling tidak memiliki sedikitnya 2 pertarungan lagi. Kemungkinan itu akan terjadi. Dari tekadnya untuk menjadi juara termuda di UFC setelah John Jones, Mokaev sangat dinilai mampu menyabit sabuk yang telah lama diidamkannya. Mengingat dari beberapa petarung yang berada di atasnya, bukan merupakan ancaman tersulit bagi petarung Liverpool yang pantang menyerah ini, meski keadaan mendekati hal yang berbahaya. Dan bagi penggemar petarung Dagestan, tampaknya 2 tahun mendatang segera tercapai jika para Dagestani mampu menguasai berbagai gelar di promosi UFC, meski kebanyakan dari mereka tidak mahir dalam hal pembicaraan sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.